permasalahannya bukan tentang apa yang terjadi saat badai datang gitu dan saat ini kita hadapi gitu, tapi gimana kita pas badai itu pergi gitu. Oke, 96.3 RPK FM, senada seputar anak muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Halo, apa kabar Sobat Muda-Mudi? Kita ketemu lagi hari ini bersama dengan saya Angel di senada seputar anak muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Dan hari ini tentunya Angel nggak sendirian, nggak mungkin banget Angel siaran sendirian tuh nggak mungkin. Jadi hari ini Angel membawa seorang... Tadi lupa nanya, harusnya disebutnya apa? Seorang content creator yang... Gak sih. Seorang... Benar. Apa dong? Kan Jadi kerja sendiri. Pekerja mandiri. Wirausaha. Jadi hari ini Angel ditemani oleh seorang wirausaha yang bernama Claudia atau nama panggungnya adalah Odi. Silakan diperkenalkan. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan diperkenalkan, Di. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama gue Claudia Stefani, biasa dipanggil Odi. Atau dunia maya Estianti. Dunia maya tuh manggilnya Odino, karena semua akun gue namanya Odino. Bukan karena, itu karena kealayan lama ya, jadi kayak ya udah. Yang ternyata udah mendarah daging ya, jadi susah untuk ditinggalkan brandingnya. Ya, Oke, gitu. jadi Sobat Muda-Mudi sama seperti minggu lalu, meskipun kita nggak bisa siaran langsung nih secara on air langsung di hari Sabtu jam 8 malam seperti biasa, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan teknologi-teknologi yang ada yang sudah sangat membantu banget nih during this COVID-19. Jadi hari ini Angel akan siaran bersama dengan Odi, dan tentunya Sobat Muda-Mudi bisa juga mengakses tidak hanya di 96.3 RPK FM, tapi Sobat Muda-Mudi juga bisa lihat kami di Instagramnya Komisi Pemuda, yaitu @kompa_GKI Gunsa. Jangan lupa di follow, jangan lupa dilihat juga, karena tau nggak sih, Di, berdasarkan view kita yang minggu lalu, yaitu IG Live kita yang pertama nih, bersama dengan Senada, itu view-nya udah sampai di atas 300 loh, jadi ada banyak banget teman-teman, tepuk tangan. Ada banyak banget. Ada tepuk tangan digital. Iya, ada reaction. Jadi kalau nanti teman-teman melihat di IG Live ada ya, ada videonya. Jadi terima kasih sekali Odi sudah mau menemani Angel. Jadi kita mau membahas apa sih? Kita masih mau membahas mengenai topik COVID-19, tapi yang kita mau bahas itu akan lebih fokus ke how to be kreatif selama kita berada di masa quarantine, masa karantina. Sekarang hari ini pas kita recording ini udah menjelang 2 hari lagi PSBB akan diperpanjang gitu. Jadi memang kita benar-benar didorong untuk gimana ya caranya supaya waktu-waktu yang kita miliki selama kita ada di rumah itu menjadi waktu-waktu yang tetap produktif gitu. Ya. Makanya kenapa saya bawalah ibu ini gitu ya. Oke, nah sekarang pengen banget nih nanya, sekarang tuh Odi aktivitasnya apa sih? Aktivitas ya, sebenarnya masih ngerjain beberapa klien sih. Jadi base-nya pekerjaan gue adalah mengurus digitalnya beberapa F&B, beberapa klien. Tapi gue juga punya usaha dekor. Itu udah jalan berapa tahun ya? Udah jalan 5 tahunan gitu. Cuman karena dekorannya sekarang begini ya, maksudnya dalam keadaan seperti ini, belum ada dekoran lagi karena mungkin lagi event-event masa memang lagi ditunda. Betul. Terus sisanya dagang sih, emang dari dulu suka dagang, jadi sekarang gue lagi berjualan buah eksotis. Oke, mungkin teman-teman agak bingung nih maksudnya nge-handle konten tuh gimana sih, Di, gitu? Oke, jadi pekerjaan gue, mungkin background sekolah kali ya, jadi background sekolah gue itu PR. Nah, di sini gue biasanya nge-handle event and community gitu. Oke.
Jadi di sini gue biasanya kalau ke restoran itu adalah ngurusin event activation. Jadi misalnya ngundang food blogger, ngundang media, biasanya gue gitu. Tapi karena lagi masa kayak gini, gue jadi switch ke how to maximize content sih. Jadi biasanya gue bikin promosi, di situ gue memaksimalkan Instagram juga untuk keadaan seperti ini gitu. Oke, jadi memang lebih mempromosikan klien-klien gitu ya dia? Ya. Dengan cara-cara yang kreatif gitu. Baik kalau misalkan sebelum masa karantina ini berarti dengan menggunakan event-event seperti itu. Kalau misalkan sekarang berarti offline gitu ya, istilahnya offline. Kalau sekarang yang dimaksimalkan adalah media-media online-nya. Supaya klien-klien bisa tetap dipromosikan gitu. Betul sekali. Oke, nah mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang menurut Odi tuh ini terpengaruh nggak sih sama pandemik? Karena kan kayaknya bisa tetap dilakukan secara online gitu. Apa ada perubahan seperti apa sih selama pandemi ini? Iya, kalau misalnya kalau kerjaan gue yang itu, sebenarnya gue nggak gitu berasa berubah banyak gitu ya, karena masih bisa dikerjakan secara online. Tapi yang paling berdampak itu adalah pekerjaan dekor gue sih. Jadi itu benar-benar bikin apa ya? Lumayan bikin shock karena di bulan Januari Februari kan masih baik-baik aja tuh. Waktu mulai Maret itu mulai kayak gitu, kayak wah ternyata ini bakal jadi sesuatu yang gede gitu di Indo gitu, dan itu mengagetkan gitu. Jadi banyak banget yang mundur. Itulah kenapa gue sekarang ya memaksimalkan yang ada aja sih gitu. Tapi event memang banyak. Berarti kayak event wedding gitu-gitu ya maksudnya? Iya betul, iya gitu. Iya sih, emang banyak banget teman-teman juga yang mundur. Nikah online, nikah pakai Zoom. Iya, sekarang banyak banget loh. Jadi kayak terakhir tuh gue hampir mau ngambil dekoran di bulan April. Dia tuh bilang dia cuma pemberkatan, terus yang datang tuh cuma 15 orang. Cuman gue tetap agak sanksi aja sih, gue kayak takut sebenarnya gitu. Karena harus dealing sama tukang, terus tukang bunga dan lain-lain, itu kan lumayan riskan gitu kan. Dan gue harus pergi di Bintaro kalau nggak salah. Itu juga lumayan riskan dan harus ketemu beberapa tamu kan. Itu yang lumayan risky sih gitu. Jadi nggak ngambil gitu. Oke. Jadi masih belum bisa kembali, meskipun ada adjustment itu juga masih jadi tantangan juga gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin, ini kan karena kebetulan Ondi di industrinya kreatif gitu. Nah, yang kamu lihat nih di sekitar kamu saat ini tuh isu-isunya seperti apa sih terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada gitu? Sebenarnya perubahan banget ya, maksudnya mungkin gue bisa kasih contoh terdekat ya. Jadi contoh terdekat gue itu adalah bonyok gue gitu. Bonyok gue itu adalah seorang pendidik. Mereka biasa ke sekolah gitu. Mereka biasa ke sekolah pagi-pagi. Ngajar. Betul. Dan ini tuh merupakan fenomena terbesar ya menurut gue, karena mereka berubah banget. Mereka belajar Zoom, mereka belajar Google Meet, mereka belajar how to adapt with emails and video call. Jadi lumayan berubah banyak sih maksudnya kayak di bidang edukasi gitu. Maksudnya di secara real gue bisa melihat kalau yang seharusnya tatap muka aja tuh kepaksa untuk nggak tatap muka dan berubah gitu. Karena kalau kayak gue, kerjaan adik gue itu semua bisa di digital gitu. Maksudnya kerjaan kita kan kerjaan zaman now lah, maksudnya bisa WhatsApp, bisa video call dan lain-lain. Kita nggak gitu lelah untuk untuk belajar hal itu. Ya. Tapi kalau buat bonyok gue tuh lumayan tough karena sesi ajar mengajar tuh agak susah ya kalau menurut gue, dan mereka belajar untuk bisa home learning aja menurut gue kayak amazing. Oke, karena udah di usia yang udah late adulthood gitu ya, maksudnya udah dewasa akhir, kemudian dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat.
Karena kalau enggak ya gimana dong? Gimana caranya mereka bisa menyampaikan pendidikan materi-materi ke murid-muridnya yang kayak gitu? Oke. Ini banyak berubahnya secara, kalau gue lihatnya secara baik ya, karena kan banyak orang yang kayak ya ntar dulu gitu. Maksudnya kayak untuk mendigitalisasi gitu. Tapi sekarang kan jadi kebukti kalau sebenarnya kita bisa loh hidup with digital gitu. Kita bisa maximize apa yang sekarang udah maju gitu. Makanya sebenarnya kalau gue lihat ini bakal jadi perubahan masif yang menurut gue sangat baik gitu di beberapa bidang gitu. Dan itu sih mengurangi meeting-meeting yang nggak perlu sih kalau buat gue ya. Maksudnya kayak kalau gue sih seneng banget gitu, karena memang pada dasarnya mungkin karena gue udah kerja sendiri dan memang gue biasanya harus nyamperin klien kan jauh-jauh gitu. Demi mereka kayak seneng aja ketemu gitu. Tapi di sini kita kan manusia sosial, kita sama aja Bu gitu. Iya makanya kita harus social distancing Bu. Saya di rumah juga gitu. Iya sih, gitu, yang kayak emang pokoknya kita konsepnya adalah yang atas sih make up on, baju bagus, bawa udah celana pendek aja piyama gitu ya. Itu juga being kreatif. Kalau saya sih tetap aja sih kayak gini, Angel kayak rapi banget. Gue juga bingung. Sebenarnya tadi ada waktu loh. Waktu loh tadi, mau ganti baju boleh loh, Mbak Odi. Nah, ya, saya enggak, udah biasa kayak gini aja. Yeah. Kasian Mbak saya nyuci. Be natural aja ya. Oke. Nah, baik Sobat Muda Mudi. Jadi sebelum kita lanjut nih ke obrolan kita membahas mengenai, jadi gimana nih caranya dengan adanya perubahan-perubahan yang banyak ini, gimana caranya supaya kita tetap produktif, gimana caranya supaya saya bisa memunculkan kreativitas yang udah lama tertidur di dalam diri saya nih, supaya hari-hari saya bisa jadi lebih produktif. Kita akan bahas lebih banyak lagi, tapi sebelumnya kita mau lihat dan dengarkan yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Nah, 96.3 RPK FM, senada seputar anak muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Halo Sobat Muda Mudi, kembali lagi bersama dengan Angel di sini dan bersama dengan Odi. Iya, bersama dengan Odi. Jadi kami baru saja reaction. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi kami baru saja membuka, tenang aja nih untuk Sobat Muda Mudi yang baru saja bergabung, kami baru saja membuka pembahasan mengenai how to be creative during this quarantine supaya kerjaan kita, hari-hari kita bisa jadi tetap lebih produktif. Gitu, karena kita baru saja mendapatkan pengumuman juga nih bahwa PSBB itu ternyata diperpanjang loh sampai 8 Mei nanti. And we never know apakah akan ada kebijakan-kebijakan lainnya memperpanjang itu sampai mungkin akhir Mei, karena untuk membatasi supaya orang-orang tuh nggak pulang kampung gitu selama Lebaran gitu. Jadi kita harus memaksimalkan hari-hari kita nih selama di rumah. Dan Odi sebagai wirausaha, sebagai content creator, ini sangat-sangat dekat dengan industri yang memang menuntut kreativitas gitu. Nah, aku pengen tanya juga nih, kan kita sering banget ngomong this is the new normal. Maksudnya ini adalah normal yang baru, yaitu kamu bangun pagi and then kamu duduk di depan laptop kamu and do your work di situ gitu. Nah, sebenarnya kalau dari yang kamu lihat sendiri, apa sih hambatan orang-orang? Kenapa ya ada orang-orang sulit gitu atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menyesuaikan diri? Kalau sulit itu udah pasti tahu lah ya, maksudnya habit kita itu kan kebentuk at least 21 hari katanya. Untuk bisa membentuk sebuah kebiasaan yang baru, kita harus melakukan itu berulang-ulang selama 21 hari. Ya, cuman buat gue pribadi mungkin karena gue pernah shifting dari kantoran jadi usaha, prosesnya lebih lama gitu karena it's a whole new process buat gue gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang kan tiba-tiba mendadak online lah ya gitu, maksudnya kayak kerjaannya semuanya harus shifting. Menurut gue it's a matter of time aja sih gitu.
Maksudnya ada orang-orang yang gue lihat kayaknya awalnya tuh nggak terima banget keadaan kayak gini, tapi akhirnya bisa berdamai berjalannya waktu gitu. Kalau yang aku lihat tuh gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Tapi kalau dari kamu sendiri nih ya, menurut kamu tuh spiritually kamu terbantu dengan hal-hal atau kesadaran-kesadaran seperti apa sih untuk bisa beradaptasi dengan cukup cepat gitu dengan perubahan ini gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau keadaan kayak gini tuh udah lama ya. Maksudnya yang aku rasakan sendiri itu nggak terlalu new normal gitu, karena membangun habit sendiri itu udah cukup lama gitu. Karena kan kalau kerja sendiri mau bangun jam berapa boleh, mau kerjain apa aja boleh, gimana jadwalnya itu boleh, tapi kan gimana teman-teman yang biasanya kerja kantor gitu kan. Betul. Paling yang berubah dari aku itu adalah aku nggak keluar rumah gitu, maksudnya aku nggak commuting gitu, karena biasanya aku gunain public transport dan itu lama banget perjalanan, biasanya kan ke selatan, jadi kayak harus naik MRT, harus naik Transjak gitu, dan itu yang sebenarnya aku kangenin gitu. Tapi secara kerjaan biasanya memang udah biasa online gitu, paling cuma meeting offline itu aku shifting jadi online. Tapi kalau yang aku lihat dari orang adalah mereka yang punya pattern kantor, contohnya adikku gitu. Nah itu dia memang harus habis commuting dia masuk kantor, buka laptop, habis itu dia ada meeting ini, habis itu dia ada meeting ini. Itu sesuatu yang memang udah jadi pola bertahun-tahun gitu. Betul. Dan itulah kenapa dia kayaknya ada fase dia marah stress, kali ya gitu. Ya betul, lebih ke marah. Emang ada saya suka marah-marah gitu. Jadi ya maksudnya marah dulu baru stres, atau ide kebalikannya, stres dulu baru marah. Biasanya tuh itu dua fase yang pasti dilewatin soalnya. Kamu pinter banget, kamu psikolog ya? Sobat Muda-Mudi Senada udah tahu aku psikolog handal. Oh iya benar. Jadi kalau adik saya tuh lebih ke stres dulu baru marah gitu. Kalau marah kan dia setiap hari. Jadi kayak stresnya kelihatan banget gitu. Karena buat dia, gue kangen nih jalan ke kantor gitu. Dan gue kangen punya apa ya? Punya jadwal yang padat dan sibuk gitu. Ya mereka tuh kayak apa sih Jel? Kayak mereka nggak cubicle, tapi mereka tuh mejanya ya itu aja gitu loh. Paham nggak? Kalau gue kan nggak ada meja gitu kan. Maksudnya gue ke working space mana, bla bla bla. Gue nggak ngambil membership untuk tempat kerja gitu. Tapi dia kan benar-benar punya tempat kerja dia sendiri. Dia harus meeting divisi kayak gitu-gitu. Itu yang mungkin dia sangat kangenin dan susah banget untuk keep up awal-awal ya. Untuk meeting online. Sobat Muda-Mudi juga mengalami itu gitu. Sobat Muda-Mudi yang benar-benar emang kerja kantoran, yang kayak gitu, yang setiap hari tuh harus bangun jam 6, jam setengah 7 atau jam 7 minimal udah harus di jalan untuk bisa jam 8 atau setengah 9 dia sampai di tempat tujuannya mereka. Kayak gitu sampai jam 12 ada rutinitas lagi sampai jam 1 atau setengah 2 yang kayak gitu. Terus udah gitu siang, meeting apa lagi, meeting after lunch, jam 5 jalan ke gym yang kayak gitu kan. Dia ada nge-gym malam-malam, ikut Zumba class. Nah, itu juga tuh sangat berubah ya. Maksudnya kalau ngomongin gym tuh aduh gila, itu berat banget buat gue sendiri karena I have to say gue nggak suka olahraga sendiri sebenarnya gitu, tapi I have to. Termotivasi justru kalau ikut kelas gitu ya. Iya gitu, makanya sekarang lebih ke bareng tante-tante Pop Sugar gitu, thank you YouTube gitu, karena jadi gue ada temennya gitu. Kayak kalau nggak sepi banget, gue nggak suka. Gue sebenarnya sangat gak suka kayak lari gitu di mesin, gue nggak suka banget karena gue pasti anaknya kelas banget. Gue pengen ketemu orang, sepengen itu denger teriakan-teriakan mama gitu kan. Jadi ini nggak ada lagi gitu, gue harus bisa sendiri gitu. Itu yang berubah mungkin ya. Gitu. Nah, tapi kalau balik lagi nih ya, menurut kamu sendiri harus punya mindset seperti apa sih supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan ini? Oke. Mindset ya. Oh iya, tadi aku sempat bahas sama Angel tentang ombak gitu. Pernah dengar cerita ada orang yang ngeliat ombak, dia ngeri banget gitu sama ombak gede. Dia merasa kayak, oh ombak gede itu nakutin banget ya.
Terus tiba-tiba temennya yang suka surfing gitu bilang ke dia gitu, wah ada ombak. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu tuh dateng gitu. Apa ya? Di situ tuh kelihatan banget gitu, ada dua perspektif yang berbeda ketika melihat ombak yang gede gitu. Yang satu takut, yang satu menikmati gitu. Makanya bahkan menanti-nantikan ya. Betul, di masa-masa kayak gini, menurut gue ini kan sesuatu yang memang terjadi buat semua orang dan nggak bisa diubah gitu. Misalnya kita mau gimana gitu, kita nggak bisa milih. Mau dari kalangan atas sampai bawah juga semua kena dampak ini. Dan makanya yang perlu kita ingat adalah badai datang untuk pergi, dan permasalahannya bukan tentang apa yang terjadi saat badai datang gitu dan saat ini kita hadapi gitu, tapi gimana kita pas badai itu pergi gitu. Gue selalu ingat-ingat kata-kata itu karena menurut gue iya benar gitu. Kalau gue wasting my time di mungkin bisa 2 bulan ini kan kita dari Maret ke April. Maret awal. Ini udah mau April akhir. Ya, berarti kan udah 2 bulan belum Jel? Udah kan? Ya, almost sih. Karena kan kita kebijakannya itu emang akhir Februari ya? Iya, gue tuh tanggal 2 Maret gitu gue udah nggak keluar Jel. Cuma ke Sunter. Gue masih ada tuh ke kafe sedikit gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu. Tapi lama-lama tuh kayak takut juga ya, aku sepi gitu loh, yang kayak yaudah deh. Nah terus habis itu ada yang PSBB lebih ketat lagi, komplek rumah gue juga udah mulai kayak komplek kampung, kayak itu udah mulai kayak perhatian gitu kan. Sorry banget nih Kemayoran ya, jadi emang masih pakai toa gitu ya keliling. Iya bener, ya keliling pakai mobil. Terus gue udah mulai kayak kayak nggak bisa keluar lagi gitu, makanya gue udah mulai, gue udah tepat 1,5 bulan lah ya di rumah doang gitu, benar-benar di rumah. Nah itu makanya maksud gue kalau misalnya gue benar-benar tidak memanfaatkan saat ini, mau musim yang ini gitu, I will lose opportunity gitu. Gue melihatnya ini sebagai kesempatan gue untuk memperbaiki segala sesuatu di dalam diri gue, di dalam keluarga, di dalam karir gitu. Kan pasti banyak banget hal yang lu bakal bilang, ya nanti gue kerjain kalau ada waktu. Nih dikasih waktu, ya kan? Lu mau apa? Lu mau kerjain apa? Itu yang harus lu pikirin banget gitu. Dan itu sih harus banget ngambil momen di mana menyingkirkan rasa, duh kenapa ya keadaan kayak gini gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan ya dengan keadaan kayak gini gitu. Makanya yang gue lakukan sih pasti yang pertama adalah menuliskan apa yang mau gue kerjain, yang bisa gue kerjain deh. Maksudnya kalau mau kan ibu maunya jalan-jalan gitu kan, keluar gitu, tapi yang bisa gue kerjain di rumah tuh apa gitu. Ada kan hal-hal hoax yang suka gue ngomong kayak, nanti gue belajar masak, tapi akhirnya gue jadi belajar masak beneran anyway gitu. Dan kayak misalnya lagi itu adalah, oke, gue bakal maximize konten gue. Itu kan kayak kadang tuh, karena temen-temen gue tuh encourage kayak, dong lu punya potensi bikin konten bla bla bla, dan itu tuh gak pernah gue lakuin gitu. Dan mulai pelan-pelan gue benerin gitu, kayak yaudah gue belajarin aplikasi yang terbaru, belajarin hal-hal yang baru, banyak belajar sih maksudnya dengan waktu yang kayak gini. Dan gue banyak nonton. Kalau dulu kan kayak sampai rumah udah capek, kadang sebelum sampai rumah gue nongkrong lama banget, baru sampai rumah cuma merem doang. Dan sekarang karena waktunya cuma di rumah, jujur gue banyak spending time-nya sama keluarga dan sama diri gue sendiri gitu. Tapi better nih kalau misalkan buat Sobat Bunda Budi yang baru mau mencoba gitu ya, better tuh secara praktis yang perlu dilakukan pertama apa dulu nih? Tentuin apa yang mau kita lakukan dulu, atau justru menentukan skill apa yang mau kita kembangin dulu? Maksudnya biar membantu teman-teman yang lain juga gitu. Dan tadi tuh kalau mencatat tuh yang apakah perlu dicatat harian atau kayak mingguan yang kayak gitu? Maksudnya supaya timeline gitu kan. Karena memang segala sesuatu tuh harus dicatat. Kalau cuma diomongin doang tuh memang agak lebih gampang untuk yang kayak gak terjadi gitu. Oke. Jadi kalau gue pribadi, ini buat orang ya. Maksudnya kalau gue kan emang udah tahu mau apa. Maksudnya kalau buat orang-orang ya, apa yang lo mau lakuin gitu. Sebenarnya tujuan lo tuh apa sih gitu. Kalaupun lo nggak punya, coba dari hobi gitu. Sekarang kan lo pasti nggak tahu, gue nggak tahu gue mau ngerjain apa gitu. Coba lo hobinya apa gitu.
Hobinya apa ya? Ya saking banyaknya orang yang kerja tuh kadang mereka juga suka udah nggak punya hobi gitu loh. Betul. Karena semuanya pasti punya sesuatu yang gue seneng untuk lakukan. Iya, betul. Misalnya kayak Angel itu kan suka kayak fashion gitu. Nah, jadi challenge nih buat Angel. Itu kan sebenarnya dia bisa mengulik sesuatu gue dibawa sih gitu. Dari fashion itu gitu. Maksudnya kalau gue kan gak gitu, ya gue kagak fashionan sih gitu. Maksudnya tapi gue pasti punya hal yang lo suka gitu. Misalnya kayak gue suka Shopee banget nih gitu. Yes, suka Shopee itu suka apanya? Pasti lo ada beli sesuatu kan. Nah, itu yang coba lu kulik gitu. Nah, yang pertama pasti tulis apa yang lo mau tahu gitu. Terus 2, lu inget-inget sih apa yang kayak hal apa yang mau lu lakuin tapi lu banyak alasan. Contohnya kayak gue tahu banget yang gue banyak alasan adalah belajar masak. Kenapa? Karena gue capek banget udah sampai rumah. Terus gue harus, kalau lu masak kan berarti lu harus siapin resep, lu harus mengolah resep, terus lu harus beresin bahan-bahannya. Ya gitu. Dan itu kan makan waktu. Gue gak ada waktu dulu. Maksudnya kayak, aduh capek banget, mendingan beli gitu. Kayak, aduh pengen makan Jepang nih, ya udah ke mall aja. Ngapain gue bikin gitu. Tapi sekarang kayak, aduh makan Jepang nih, aduh tapi takut juga ya delivery gitu. Itu karena kepaksa kan. Jadi kayak, oh ya, gimana ya cara bikin kari waktu itu. Gue pengen makan pokok kari gimana ya gitu. Terus gue akhirnya cari tahu gitu. Oh gue sampai cari tahu sellernya. Oh akhirnya gue tahu. Oh di sini jual ini dan itu dan makanya itu bergulir. Itu tuh bisa membuat sesuatu excitement sih gitu. Jadi yang pertama itu adalah tulis tujuan, 2 tulis apa yang lo mau kerjakan kalau lo punya banyak waktu. Mungkin kalau udah ketemu kita hold dulu nih ya, berarti kita hold dulu dengan 2 itu. Jadi yang pertama adalah justru apa yang kamu sukain banget dan yang kedua adalah apa yang kamu hindari banget gitu ya. Jadi di extreme way. Gitu ya. Mungkin itu poin, itu bukan 2 poin ya, berarti itu 1 poin sebenarnya adalah write down your purpose gitu. Kalau purpose kan tapi kayak berat banget gitu ya. Tapi maksud gue ada nggak sih hal yang lu pengen kerjain banget, tapi karena nggak ada waktu, lu nggak pernah sentuh itu sama sekali gitu. Oke, sip. Sebelum kita lanjutkan ke tips-tips yang berikutnya, nomor 3, 4, dan berikutnya, kita dengarkan yang satu ini dulu ya. 96.3 RPK FM, senada seputar anak muda persamaan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Halo Sobat Muda-Mudi, kita sudah sampai di pertengahan dari siaran senada kita di hari ini. Kayaknya Odi udah mulai hafal ya dengan openingnya, dengan kata-kata openingnya. Udah masuk lagi. Jadi tadi kita baru aja membahas soal how to be creative during this quarantine supaya kita bisa tetap produktif. Tadi kita baru aja masuk ke poin yang pertama, yaitu do write down, tuliskan apa yang menjadi visi kamu. Kalau bingung, aduh visi apa ya, kayak berat banget. Odi kasih 2 pilihan. Yang pertama bisa tulis aja sesuatu yang kamu suka banget untuk lakukan. Atau yang kedua justru sesuatu yang sebenarnya kamu mau tapi selama ini kamu hindari. For a lot of reason, because I don't have time, atau kayak gue emang gak bisa-bisa banget deh, atau yang kayak gitu. Jadi bener. Ya. Iya. Jadi gue yang pertama, betul, aku memang tahu. Jadi yang pertama adalah tuliskan motivasi. Tuliskan visi kamu. Kalau menuliskan visi jadi terlalu berat, bisa dialokasikan dengan coba tuliskan apa yang kamu suka atau sesuatu yang justru kamu hindari banget gitu. Step yang pertama. Step keduanya gimana nih, Di? Yang kedua itu adalah sebenarnya bikin jadwal harian sih gitu. Oke. Maksudnya setiap malam itu gue mencoba menuliskan, walaupun ya secara gue orangnya gue orangnya sangat gitu kan, kayak gue mau lakuin ini terserah gue gitu, tapi gue punya acuan gitu. Jadi kayak misalnya pattern sih sebenarnya, jadi kayak gue bangun pagi, gue harus minum kopi. Gue biasanya nggak sarapan gitu kan. Minum kopi, abis itu gue udah masuk ke laptop, abis itu gue ngecek to-do list-nya gitu. Kayak, oh gue masih harus ngurusin project-nya ini, abis itu gue harus masuk ke WhatsApp ini gitu. Project apa yang belum kelar, abis itu pasti dong punya free time ya kan. Nah free time-nya itu sekarang gue itu sore.
karena gue masak gitu. Nah, dibikin jadwal kayak jadwal ngantor aja sih gitu. Maksudnya kalau memang kalian masih ada ngantor, jadi ya dibikin seperti ngantor. Jadi kayak misalnya meeting, kerjain kerjaan, jam 12 makan, terus jam 3 kalau emang ngopi atau snack, ya kasih reward. Terus gue biasanya sore olahraga gitu. Karena justru jadi ada banyak orang yang aku dengar tuh ketika dia work from home malah jadi lebih sibuk gitu, karena kan mungkin ya bosnya juga mikir ya udah kan lo di rumah aja ya jam berapapun bisa kerja dong gitu. Justru harus disadari bahwa hal itu harus ada yang jadwalkan juga gitu kan, jangan sampai jadi kerja terus sampai di luar jadwal gitu, karena ya justru karena kita nggak punya jadwal kan, makanya kayak ya udahlah kerja aja terus gitu, dan kita akan ujung-ujungnya mencapai satu titik jenuh tertentu gitu. Memang harus pinter-pinter mencari rekreasi sih di rumah, makanya gue bilang cari hobi, dan kalau bisa sih nggak screen time ya, maksudnya kayak kenapa gue memilih memasak gitu, karena yang gue lihat kompor gitu, maksudnya bukan laptop layar gitu. Iya. Oke. Karena capek kan lihat. Ini jadi step ketiga nggak nih? Cari free time yang non screen time atau enggak? Itu masih step kedua. Ide sih enggak tuh. Oke. Sip, jadi buatlah jadwal yang tersistematis di mana di dalam jadwal tersebut harus ada free time-nya yang non screen time. Ya, betul sekali. Oke. Masih ada poin ketiga kan? Iya dong. Terus poin ketiga tuh sebenarnya adalah dig into it sih. Maksudnya ketika lo bilang lo mau ngerjain musik gitu misalnya, benar-benar dikerjain gitu. Start small gitu, misalnya kayak cari sampel. Aduh, ketahuan banget ya orang purchasing banget. cari contoh musik yang lo pengen, abis itu lo kumpulin. Jadi gue waktu itu bener-bener awal-awal tuh gue sampai kumpulin apps yang gue memang mau maximize. Makanya gue pengen dig in gitu. Contohnya adalah Spotify, Pinterest, YouTube, sama sebenarnya Twitter enggak sih. Ya Instagram kan memang my daily life ya. Tapi benar-benar Pinterest tuh gue bikin mood board itu buat usaha dekor gue. Jadi gue kayak belajar warna, belajar dekoran gitu. Terus Spotify karena memang gue sebenarnya suka nyanyi, jadi gue bikin playlist, gue dengerin lagu. Kalau dulu tuh gue denger lagu asal, gue nggak dengerin secara detail. Makanya gue bilang kenapa dig in itu supaya lo lebih kenal apa yang lo pakai, apa yang lo kerjakan gitu. Selama ini kan kita patternnya adalah ya sekenanya gitu. Yang kita utamakan kerjaan gitu. Makanya kita nggak pernah tahu tuh kayak kenapa ya gue harus pakai sepatu ini, atau kenapa ya gue beli baju ini gitu misalnya, atau kenapa gue harus denger musik ini, dia siapa dan lain-lain, itu tuh nggak pernah kita pikirin. Tapi karena sekarang banyak free time, belajarnya dari situ. Kalau menurut gue itu dig in. Terus yang keempat, harus surround yourself with right people sih menurut gue gitu. Ketika lo ketemu orang-orang yang yaudahlah gitu, kayak gak usah ngapa-ngapain, tidurnya malam aja gitu. Tapi ketika lo lihat temen lo tuh produktif banget ya, dia bangun pagi, terus dia kayak bisa ngomongin ini, bisa ngomongin itu gitu. Itu kan jadi pertanyaan kan, kayak kok gimana ya dia caranya bisa... Apa yang membedakan dia dengan lo gitu kan. Nah makanya tadi Angel juga bilang kayak dia lihat, banyak banget yang live setiap jam 7 malam. Betul sekali, dan Instagram, maksudnya kayak tools itu bisa jadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Makanya gue bilang belajarlah dari Instagram, karena sekarang banyak banget yang buka pengajaran gratis gitu. Nggak cuma Instagram, malah ada Skillshare, ada Coursera, ada banyak banget. Maksudnya nggak cuma pelajaran yang kayak digital, tapi juga banyak banget sih kayak how to style your room gitu. Gue lagi belajarin itu. Oh gitu?
Iya. Ini gue malah nggak tahu. Apa tadi nama websitenya boleh diulang nggak? Mungkin teman-teman bisa. Skillshare, terus Coursera. Okay. Tapi banyak sih, maksudnya kayak ada beberapa gitu. Kayak kadang-kadang mereka live juga mau belajar apa gitu. Ada yang ngomongin HR. Terus gue sekarang banyak liatin kayak banyak banget artikel tentang self-development, leadership, HR bahkan banyak karena mungkin kejadian banyak yang perusahaan-perusahahan banyak layoff, jadi mereka ajarin tentang kreatif CV, how to deal with new boss, kayak gitu-gitu. Itu sesuatu yang baru gitu, dan itu gratis guys gitu, jadi dimaksimalin banget aja gitu. Gitu sih. Jadi perlu poin 5 nggak? Ada nggak? Ada. Lanjut dong, gimana? Oh iya benar, iya. Poin 5. Jadi poin 5 gue itu adalah... Pasti baru kepikiran ya kamu? Enggak juga, Mas. Gila, gue udah planning kayak dari 2 bulan lalu loh, gila. Jadi, yang nomor 5 itu adalah... always see good in things aja sih. Maksudnya kayak be thankful, be happy gitu. Maksudnya... mungkin ada beberapa orang yang susah bilang be happy saat ini, tapi at least you can be thankful gitu, kayak bersyukur masih bisa bangun, bersyukur masih bisa ngobrol, maksudnya kayak gini, oh gue masih bisa ngobrol sama Angel secara Zoom gitu, masih bisa nanya kabar dia gimana, masih bisa lihat dia gimana keadaannya gitu, terus bersyukur masih bisa makan, masih bisa dengerin seputar anak muda. Iklan loh. Bayar dong. Endorse. Nah, dan lain-lain gitu. Maksud gue kayak there's a lot of things to be grateful gitu. Makanya jangan disia-siain waktunya. Yang bisa drag you down itu kan sebenarnya perasaan dan pemikiran kan. Tapi ketika lu masukin sesuatu yang positif, hasilnya akan baik gitu. Yang gue lihat, gue tadi sempat baca tentang benar mana ya catatan gue tuh kan gue nyatet, wow kan gue. Mungkin kita ulang dulu nih ya. Jadi yang pertama adalah silakan tuliskan nih visi kamu tuh apa. Kalau misalnya ternyata menuliskan visi itu sulit, kamu bisa mulai dengan apa yang kamu suka lakukan atau apa yang kemudian kamu selama ini selalu hindari sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tuliskan jadwalnya, di mana penulisan jadwal itu harus benar-benar setiap jamnya tuh ada gitu. Jadi termasuk dengan your free time. Free time-nya juga tolong di-schedule kan. Dan free time-nya adalah free time yang no screen time gitu. Jadi bisa meningkatkan interaksi sama orang-orang di sekitar kamu juga. Dan yang ketiga adalah kamu harus dig into it. Jadi benar-benar apa yang mau kamu lakukan itu harus ya berkualitas. Kamu cari informasi sebanyak-banyaknya. Dengan niat kamu bisa buka berbagai macam website-website yang tadi juga udah sempat dikasih tahu gitu. Nah, terus yang keempat adalah always surround yourself with good people. Itu benar nggak? Benar nggak sih gue? Right Ya, people. Karena baik belum tentu benar pasti baik. Oke. Dengan yang right people yang tentunya mungkin juga punya pandangan-pandangan yang memang membantu kamu, membangun kamu gitu. Terus kayak gitu, yang kelima adalah apa nih? Ini udah yang kelima belum sih? Iya udah. Always see the good in things. Ya. Be thankful. Bisa bilang ya bersyukurlah gitu. Anyway, tadi gue mau nambahin poin keempat. Itu kan surround yourself with right people. Salah satunya adalah kalau gue ya, Jel, to be honest, gue nggak baca berita. Jadi gue gue maksimalin baca cuma satu berita. Dan itu pun gue benar-benar pilih beritanya apa. Karena itu sangat berpengaruh dengan mood gue, gitu. Karena gue jadi takut, gue jadi anxious banget kalau liatin, aduh, gimana ya. Makanya gue benar-benar pilih berita apa yang mau gue konsumsi. Kalau misalnya nggak senang dengan tipe beritanya, mungkin bisa di-mute dulu di masa pandemi ini gitu, karena postingan itu kan sangat membuat kita tuh kepikiran ya gitu, maksudnya mungkin at least for me gitu, makanya gue bener-bener orang yang sangat selektif mau masukin apa ke mata dan kepala gue gitu, makanya itu sangat penting.
gitu. Oke. Dan itu benar-benar butuh apa ya? Butuh self control yang sangat baik sih untuk lu bisa kayak menahan diri untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kalau enggak ya main asal buka aja segala informasi yang kayak gitu kan. Seperti WhatsApp grup penyembah hoax yang mungkin ada gitu ya. Itu tuh harus benar-benar kita ini sih. Maksudnya kayak kalau memang dapat berita, kalau yang males ribut ya udah nggak usah dibaca. Kalau memang penasaran banget ya di cross check gitu. Dan apapun kalau baca apapun tuh ya di cross check ini benar atau enggak, jangan belum udah langsung share gitu. Itu bahaya banget. Oke, so we're almost at the end of our session, tapi kita masih ada satu session lagi, tenang aja Sobat Muda Budi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke poin yang terakhir ya ini, atau enggak sih? Gue jadi nggak tahu loh nih, ya, kayak poin closing lah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke poin yang terakhir, kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Tunggu ya Sobat Muda Budi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, halo Sobat Muda Mudi, kembali lagi bersama dengan Angel di Senada Seputar Anak Muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Sobat Muda Mudi yang baru saja tepuk tangan dulu. Reaction. Ting. Sobat Muda Mudi yang baru saja bergabung, kita udah sampai nih di sesi penghujung. Sesi kita hari ini adalah membahas mengenai being creative during this quarantine supaya hari-hari kita bisa tetap menjadi produktif. Kita udah membahas nih, ada 5 step yang perlu dilakukan untuk menjadi kreatif. Yang pertama adalah silakan tuliskan apa visi kamu. Tadi kita udah sempat bahas bahwa ini bisa dibagi 2, yaitu apa yang kamu suka lakukan atau yang justru selama ini selalu kamu hindari. Kemudian yang kedua, silakan tuliskan jadwal. Jadi jadwal tertulis harian. Bayangkan nih seolah-olah kamu memang masih bekerja gitu. Jadi memang apa yang mau dilakukan, kalau ada meeting, kalau kamu mau take a break untuk coffee atau melakukan hal lainnya gitu. Termasuk dengan scheduling screen time-nya. Jadi nggak kebanyakan di depan layar laptop kamu. Dan yang ketiga adalah dig into it. Jadi benar-benar apa yang sudah kamu rencanakan, sudah kamu tuliskan itu benar-benar mau belajar mengenai apa gitu. Nah, carilah website-website yang tepat. Yang tentunya tadi sempat dikasih tahu sama Odi apa-apa aja. Nah, yang keempat itu adalah always surround yourself with right people. Termasuk dengan menjadwalkan atau mungkin memilih berita-berita yang memang mau didengar itu yang seperti apa. Dan yang kelima, yang terakhir yang kita bahas di sesi sebelumnya itu adalah always see the good in surround you. Jadi selalu jangan lupa untuk be thankful and be grateful for a lot of things yang memang kamu temui di hari-hari ini. Gitu. Oke, kita akan masuk ke poin yang terakhir nih dari Odino. Apa nih, Di? Bukan poin sih. Sebenarnya lebih ke reminder kali ya. Maksudnya gue juga inget Maksudnya gue inget sebuah bacaan gitu tentang sebuah jeruk. Gue kayak pencerita banget ya. Ceritanya kayak kalau lihat jeruk, gimana ya bilangnya? Jeruk itu kan buah, ya kan? Kalau untuk bertambah nilainya, dia butuh sebuah tekanan karena lo bikin jus jeruk gitu. Ketika lo bikin jus jeruk itu kan jeruknya itu ditekan. Ya, buahnya itu ditekan gitu. Dan tekanannya itu rasanya nggak enak gitu, rasanya nggak nyaman buat si jeruknya ya. Maksudnya kan kita ngertiin perasaan jeruk lah ya gitu. Kayak kesian jeruk dalam tekanan gitu. Lucu, aduh. Let's go. Ya, nah makanya tekanan itu yang mengeluarkan jus di dalam jeruk tersebut. Dan ketika misalnya jeruk itu harganya 7.000, tapi ketika jus bisa jadi 15.000 gitu. Kenapa? Karena ada proses penekanan itu gitu, dan itu keambil sesuatu yang baik kan gitu. Tapi lu bayangin kalau misalnya jeruk itu busuk gitu,
yang keluar kan juga pasti sesuatu yang nggak oke gitu. Itulah kenapa gue waktu dengar itu, gue keinget aja gitu sama hidup kita. Kalau kita masukin sesuatu yang baik dan kita bisa, apa ya bilangnya, kita berani untuk bayar harga, melakukan proses ditekan gitu, misalnya melewati tekanan, itu juga yang akan membuat kita tuh naik harganya gitu, upgrade. Ketika proses tekanan itu boleh terjadi, kita juga naik kelas gitu loh, Jel. Mungkin naik kelasnya itu bukan sesuatu yang orang bisa lihat gitu, tapi sesuatu yang kecil dan mulai berubah di dalam hidup kita, itu bisa beda banget di tahun-tahun berikutnya gitu. Makanya itulah kenapa gue selalu encourage, bangunlah kehidupan, apa ya bilangnya, kehidupan doa dan kehidupan rohani yang baik gitu, karena menurut gue itu yang sangat mensupport lu untuk berubah gitu. Ketika lu punya niat, kenapa orang selalu bilang iya didoain gitu, karena ketika lu asking kayak Tuhan gue mau dong, gue pengen berubah, gue pengen musim ini tuh bisa jadi sesuatu yang gitu buat gue bisa berubah, gue bisa belajar banyak, gue bisa lebih dekat sama keluarga, itu benar-benar you mean it gitu, dan Roh Kudus yang akan bantu lu untuk menjalani setiap proses gitu. Tapi prosesnya itu nggak tiba-tiba lu besok jadi hebat ya, maksudnya pelan-pelan gitu. Dan ketika lu mendoakan sesuatu itu kan bukan tentang things yang berubah, tapi tentang diri lu yang berubah. Makanya pentingnya lu membangun kedewasaan dalam iman juga gitu, perlahan tapi pasti. Oke. Jadi memang mungkin itu jadi apa ya, satu new perspektif juga gitu kali ya. Maksudnya kayak cara kita melihat kondisi kita sekarang gitu, yang mungkin untuk banyak orang ini adalah kondisi yang sangat menekan, sangat stressful, kayak we never really prepare ourselves to be in this kind of situation kan sebenarnya gitu. Yes. Oke. Betul. Nah, tapi ya Dia, kalau dari kamu sendiri nih, boleh nggak diceritain, ada nggak sih satu produk kreativitas kamu yang memang baru ditelurkan, yang baru dihasilkan selama pandemi ini gitu? Iya, jadi gue sempat bilang kan tadi gue kayak jual buah kan gitu, itu memang terjadi karena pandemi gitu. Gue sempat ngobrol sama temen gue, intinya dia bilang kayak lo mau jual ini nggak gitu, terus gue kayak oh oke gitu, maksudnya memang lagi musim dan gue tertarik gitu, maksudnya waktu gue post oh kok antusiasnya gede gitu, dan di situ gue mulai jualan gitu. Dibilang kayak enak juga ya, maksudnya kayak untung dan lain-lain bla bla bla. Yang namanya orang jualan itu kan pasti ada risk tuh apa? Resiko, iya. Pasti ada plus minusnya gitu. Cuman di sini gue liatnya sebuah peluang aja gitu. Dan menurut gue hasilnya sangat baik gitu. Tapi gue nggak bisa pakai target-target orang lain ya. Gue pakai target diri gue sendiri gitu. Dan gue menjalaninya sangat happy karena keluarga gue juga suka buahnya. Jadi sambil menyelam minum air gitu, jualan, dan keluarga gue juga happy ketika kita QC bareng-bareng dan lain-lain itu gitu. Makanya sebenarnya ini momen dimana lu bisa lihat peluang juga gitu, kayak lu bisa ngapain sih gitu. Temen-temen gue banyak banget sih yang tiba-tiba jualan homemade food, abis itu ada yang jualan puding regal tuh banyak banget tahu sekarang. Tiramisu, ya kan, tiba-tiba baking semuanya gitu. Itu kan benar-benar kelihatan kalau lu sebenarnya kreatif, lu sebenarnya punya potensi gitu. Yang perlu lu lakukan adalah give yourself time sama mau dibentuk gitu. Makanya bikin bisnis apapun sekarang bisa karena semuanya online. Dan ini life hack cie. Semua orang lihat screen gitu. That's why this is the best time kalau lo mau memulai sesuatu. Gagal nggak apa-apa, maksudnya setelah ini berakhir lo nggak lanjutin dan nggak merasa cocok ya nggak apa-apa. Tapi at least you try gitu. Sesuatu yang lo memang, gue penasaran nih bikin ini, coba gitu. Nggak usah
langsung kayak, wah gue mau branding, gue mau grand opening gitu. Enggak, pelan-pelan gitu, kayak, gue bikin ini, iya kan? Gue bikin ini nih, ada yang mau beli nggak? Biasanya yang pertama beli siapa? Ya teman-teman lu juga, cuy. Nggak tiba-tiba kayak stranger dari negara mana gitu. Kayak gue tuh ya, menghabiskan uang gue tuh untuk gitu-gitu loh. Maksud gue kan sering banget juga liat Instagram kan, terus kayak kan simply ngeliat temen lu kayak makan kue sus, atau simply dia tuh buka si, ada satu banget, ini baru gue pesen, besok dia datang. Adalah kayak... Angel tuh emang jago, kayak beli-beli tuh di Angel jago banget. Dia tiba-tiba bikin apa sih, kayak pokoknya kayak kue sifon yang disiram pakai susu, atasnya ada kejunya, terus gue kayak, ini apa sih gitu, ini tuh apa, ini kue apa, yang kayak gitu. Terus kayak simply dengan dia sekali itu ngepost anaknya makan itu, terus banyak orang yang nanya, beli di mana apa segala macam, terus kayak, oh ini bikin sendiri. Terus ya biasalah yang meng-encourage kita kan adalah orang-orang sekitar kita juga kan, atau yang meng-encourage kita adalah follower kita juga kan. Jadi kayak bikin dong gitu. Jadi gue bener-bener dapat banyak banget posan positif, di mana teman gue akhirnya ngomong kayak, gila grateful banget ya, I just post that I bake something, dan karena memang bener banget orang-orang lagi on screen mereka masing-masing, ya jadinya mereka yang kayak bikin aja yang kayak gitu. Jadi bisa banget tuh yang kayak close PO dulu ya, udah tutup nih. Jadi bisa banget tuh teman-teman gue yang kayak, iya jadi aku tuh baru bikinnya waktu aku kan selesai kerja ya, jadi jam 5, jadi aku cuma bisa maksimal 70 aja sehari, aku buka lagi besok ya. Jadi pokoknya yang penting coba sih. Benar. See every opportunity gitu ya. Jadi kayak emang balik lagi kan ke nomor 1, yaitu lakukanlah kayak balik lagi visinya apa yang kamu suka lakukan, atau apa yang kamu selama ini selalu hindari because you think that gak punya waktu, capek, kerja udah lama dan segala macam gitu. Terutama dengan seperti kayak gini kan, selama ini aku selalu nggak pernah ada mukanya nih kalau di Senada, tiba-tiba sekarang pakai Zoom, ada recordingnya yang kayak gitu. Udah nggak ngerti lagi. Ntar di IG TV kayak gue ada gini-gini, ada Iya, jadi nanti jangan lupa untuk dilihat juga di IG live-nya di @kompa_GKI_Gunsa di Instagramnya masing-masing. Tapi Sobat Muda Mudi juga tenang aja, karena setiap minggu kita akan tetap siaran Senada setiap hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Hostnya nggak cuma Angel, nanti kita akan ketemu sama host-host lainnya, ada Aike, ada Kak Yo, itu masih ada banyak banget. Jadi tenang aja, minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang tentunya sangat relate banget sama kita saat ini. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih buat Odi yang sudah bersama dengan Angel selama 1 jam. Terima kasih. Dan mungkin ada satu mungkin kayak encouragement atau something yang Odi mau kasih, pesan-pesannya buat Sobat Muda Budi. Satu pesan terakhir. Pesan gue rohani ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Yang pasti pertama, cari Tuhan. Ini waktu terbaik banget lu, banyak berdoa, banyak belajar tentang Tuhan. Kayak ngobrol sama dia. Dengan Tuhan. Terus yang kedua, spend your time more with family. Karena ini adalah waktu terbaik lu untuk spend time sama family. Even lu nggak around your family, lu bisa telepon mereka kapan aja. Kalau dulu kan kayak, ntar dulu nih meeting gitu kan. Kayak, oke, sekarang meetingnya ada di sini gitu. Jadi kayak, telepon sekarang gitu. Nah, terus yang ketiga, temuin potensi diri sih gitu. Kayak kalau Angel bilang temennya masak gara-gara anaknya, ayo coba temuin potensi apa yang sebenarnya lu pengen banget belajar atau lu pengen banget lu jadi seperti itu gitu. Terus jangan lupa tekun, tidak menyerah dengan keadaan saat ini ya, karena menurut gue ini pasti berlalu. Makanya kita harus bisa lewatin badai ini, dan ketika badai ini kelar, kita bisa jadi better, stronger, dan upgraded version of ourselves lah ya. Betul, gitu. Oke? Jangan lupa untuk fokus dan olahraga, minum air. Tuh kan, kayak mama ya gue. Itu deh pokoknya.
Oke, baik. Thank you banget ya Odia untuk kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih banget untuk tips-tipsnya, untuk sharingnya, karena pastinya akan membantu teman-teman juga nih yang mendengarkan selama ini, yang udah online bareng sama kita. Nah, semoga nanti minggu depan kita bisa kembali lagi dengan topik-topik yang tentunya sama serunya, sama relate-nya, bisa dengan secara praktis langsung diterapkan juga sama teman-teman di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu Angel mohon pamit dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga terima kasih buat Odi karena sudah menemani selama ini. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 di 96,3 RPK FM. Atau teman-teman juga bisa langsung masuk ke Instagramnya Kompa di @kompa_GKI Gunsa untuk langsung nonton IG live-nya. Oke deh, thank you ya Odi. Thank you, God bless you. And God bless you juga Sobat Muda Mudi. Stay safe and stay healthy. Dadah Sobat Muda Mudi. Dah.